kabar teman-teman ya? Hayaka, selamat bergabung Hayaka. Hayaka. Halo Hayaka. Ya, halo. Islam Kristen. Oke, saya lihat nggak yang di belakang? Apa di belakang itu? Nggak tengok pula saya. Gambarnya terputus itu Dinda. Gambar siapa itu? Lihat di belakang gambar di profil saya itu. Kalau Anda tahu berarti ya tahu saya agamanya. Profil di belakang itu? Ih, kayak kenal aku tuh. Bentar ya, aku telepon kawanku ya. Kayak kenal aku tuh. Bentar. Halo Ndrong. Kok di mana Ndrong? Kau kenal nggak sama Bang Hayaka 08? Enggak. Iya, kok di mana? Tahu, nempel-nempel di dinding aku tahu. Cuman yang aku tanyakan, kau di dinding yang mana? Dinding, lokasi dinding kau tuh di mana? Di Jawa kah? Di Kalimantan kah? Di mana? Di Sumatera. Ini Bang Hayaka di mana? Di Sumatera juga Bang Hayaka. Hayaka? Halo. Iya, Hayaka dari mana? Sumatera atau di luar Sumatera? Jawa. Oh, di Jawa. Bilanglah dari tadi, Dinda. Enggak, ini di Jawa, Ini di Jawa. Enggak, bukan kau. Makanya aku tadi tanya aku di mana. Iya, tahu aku kok di Sumatera, tahu. Belum ada rezekinya Ndrong ya. Aku pun lagi berupaya lah ini. Jangan nangis lah kau, Edi nangis boleh. Ekonomi lagi sulit loh Ndrong. Cuman aku mau beli kolor kau, mahal itu loh. Karena kau kan mintanya warna kuning, bercorak gambar apa Patrick dan juga SpongeBob. Susah nyarinya. Kemarin aku kontak temen di Singapura, ada yang jual di Singapura, tapi harganya dolar. Belum ada cair loh Ndrong, belum ada. Masa nggak yakin kok sama aku sih? Kalau ada cair ku kabarin sama kau. Iya, sama tatomu. Nanti tukang tato ku datangin pun lagi nanti ke tempatmu. Biar dihapus tatomu itu RT di atas segala RT di pahamu itu ya. Ya sabarlah kau, jadi kayak mana? Oh besok kau didatangin mama lagi, masalah jula-jula 17 tahun yang belum kau bayar. Ya sabarlah, kalau ada duitnya nanti ku kabarin sama kau. Iya, itu semalam belum Ndrong, semalam aku dapat paus, bukan ke sekarang, semalam. Semalam itu kan udah ku bayar tuh. Gaji orang yang ngurusin kau, itulah dari paus itu tadi, bayar gaji orang yang ngurusin kau ya. Oke. Yaudah kau bersihkan sendiri lah. Iya tahu, dibelain cicak kok kan. Makanya jangan nempel-nempel di dinding lah kau ah. Oke, gimana? Dinda Hayaka, diskusi kita. Hayaka. Oke. Tema kita hari ini sebuah nasihat, stop menyembah pada sosok yang tidak berjelana. Sebelum kita membahas tema ini, saya bertanya dulu ke Dinda Hayaka. Dinda Hayaka, Anda menyembah kepada siapa? Saya boleh bertanya ulang? Anda saya sampaikan kalau Anda yang mau bertanya, siap bertanya turun. Karena Anda tidak on cam loh. Maksud saya gini, topik Anda ini emang bicara soal apa? Ini nasihat buat saya sendiri dan kita semua, supaya jangan menyembah pada sosok yang tidak berjelana. Karena apa? Karena tidak ada dari nabi-nabi terdahulu menubuatkan sosok yang tak berjelana itu sesembahan, tidak ada. Begini maksud saya, topik yang Anda sebarkan untuk didiskusikan hari ini, menurut saya Anda rupa-rupanya Anda udah gila gitu.
Kenapa saya yang Emang, gila? emang kita mau bicara soal apa, celana dalam atau apa? Itu Ya, topik sekarang- yang menurut saya Anda kurang jenius dalam menyikapi setiap diskusi di dalam TikTok ini. Oke, sekarang gini ya, sebelum Anda menghakimi Jadi saya. sebenarnya gini. Sabar, saya potong dulu. Sebenarnya, ya, topik yang Anda mau buat untuk diskusi bersama teman-teman kita orang Kristen dan sebagainya itu seakan-akan toh untuk membalikan fakta. Berarti itu enggak fair namanya. Oke, sebelum Anda menjustis saya tanya dulu ke Anda. Ketika saya mengajak Anda untuk tidak menyembah pada sosok yang bercelana, pada sosok yang tidak bercelana, Anda sepakat nggak? Ya. Ketika saya mengajak Anda untuk tidak menyembah pada sosok yang tak bercelana, Anda sepakat nggak dengan ajakan saya? Ya, orang pun menyembah orang yang tidak bercelana gimana sih? Sepakat? Iya, iya. Sepakat, oke. Sekarang kita uji kesepakatan Anda. Saya tanya, Anda menyembah kepada siapa? Ya. Anda menyembah kepada siapa? Kalau Anda tahu saya orang Kristen, berarti Anda tahu penyembahan saya kepada siapa. Ya, saya hanya butuh konfirmasi, Dinda. Saya butuh konfirmasi. Ya, Anda menyembahnya kepada siapa? Konfirmasi saya nih. Oh, saya menyembah Kepada? Tuhan. Ya, Tuhannya siapa? Nama Tuhannya siapa? Ya. Namanya siapa? Kalau saya jelaskan secara logis. Oh, kenapa ketawa? Dinda kenapa malu menyebut nama Tuhan Anda gitu loh? Di dalam iman saya menyembah ada 3 oknum dengan pengertian. Sabar, saya jelaskan dulu. Allah, Anak dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Itu. Oke, berarti Anda menyembah kepada Yesus. Bukan ini Yesus, Allah dan Roh Kudus, 3 itu. Iya, Bukan salah satunya Anda menyembah kepada Yesus kan, Di anaknya. dalam iman saya bukan Yesus sendiri atau Allah sendiri atau Roh Kudus sendiri, 3-tiganya adalah satu. Iya, tiga-tiganya satu. Yesus itu termasuk nggak bagian dari sesembahan Anda? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Roh Kudus. Anda sembah nggak dia? Sembah. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Anda sudah mengakui Anda menyembah Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, dia dalam kondisi bercelana atau tidak? Ya. Kok tiba-tiba Anda peka ya? Kenapa harus ketawa? Dengar, makanya didengarkan loh Dinda, biar jangan berulang-ulang pertanyaannya. Ketika Yesus meninggal di kayu salib, dia dalam kondisi bercelana atau tidak? Yang saya tahu sesuai dengan Alkitab itu dia bercelana. Kenapa tidak? Coba baca Yohanes 19 nomor 23. Saya sudah dengar Anda punya pembicaraan dari tadi. Ini kan saya antre. Dari Yohanes tahu, saya udah tahu pembagian baju dan sebagainya. Iya, ketika tapi para di situ prajurit tidak ada tulis celananya, nggak ada. Anda itu yang dibagi-bagikan tuh jubahnya, bukan celananya, nggak ada. pakaian, ketika di dalam Yohanes 19 nomor 23 dikisahkan prajurit itu mengambil pakaiannya Yesus. Nah, yang jadi bukan celananya kan? Ada tertulis celananya diambil. bukankah celana bagian dari pakaian, Dinda? Ya ampun, berarti Anda sebenarnya Anda tolong. Anda tidak mengerti. Anda tahu celana dengan pakaian itu sama? Kan tidak sama. Saya tidak katakan sama, tapi yang namanya pakaian, dengar dulu Dinda, celana, baju, kolor, dan semua yang menempel pada tubuh, yang dalam bentuk kain, ya itu disebut pakaian.
Bagian dari pakaian itu apa? Baju, celana, kolor itu bagian dari bagian dari pakaian gitu loh. Di Di dalam dalam Yohanes, sabar dulu. di dalam Yohanes tadi kan sabar. Di Ya. dalam Yohanes tadi itu kan prajurit Ya. membagi-bagikan jubahnya. mengambil Jubahnya. dulu pakaiannya dulu. Dia mengambil dan membagi-bagikan jubahnya, bukan celananya. Beda loh, ya Allah. Mengerti jubah nggak? Kamu mengerti Makanya jubah baca nggak? dulu Abang mengerti ayatnya. jubah tidak? Dibaca. Abang mengerti jubah tidak? Anda nggak mau membaca, Anda nggak mau baca sih. Ini saya baca lagi ya. Masa saya punya Alkitab saya tidak baca gimana? Nih, saya baca ya. Nih. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Yang jadi pertanyaan, ketika Yesus diambil pakaiannya oleh prajurit, apakah pada saat itu Yesus berpakaian? Berpakaian itu, saudara baca ulang itu pakaian atau jubah? Makanya, inilah sulitnya diskusi sama teman-teman Kristen. Kalian baca Bible kalian jijik gitu loh. Tapi begitu kami yang membacakan pakai Bible kalian nggak percaya. Saya minta Anda untuk baca Bible Anda jijik. Abang jangan membalikan fakta, abang. Berdosa, abang. Jangan membalikan fakta. Kok jangan, saya baca sesuai yang tertulis loh. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Lalu membaginya menjadi 4. Yang jadi pertanyaan, ketika prajurit-prajurit mengambil pakaiannya Yesus, apakah pada saat itu dia masih bercelana, masih berpakaian? Lah, masa orang yang digantung di tiang kayu silep tidak bercelana? Makanya saya tanya Dinda, ini pemahaman Anda sebenarnya punya pikiran seperti apa, pandangan soal itu? Saya tidak punya pandangan. Masa orang dihukum masa harus bertelanjang semua gimana sih? Nah, masalahnya di situ dikatakan prajurit mengambil pakaiannya. Ketika prajurit mengambil pakaiannya, apakah pada berarti pakaiannya nggak ada sebenang pun di dia gitu? Harusnya nggak ada. Ya, berarti saudara merekayasa keadaan. Saudara merekayasa bahwa topik yang ini menjadi senjata utama buat kamu. Itu salah sebenarnya. Kamu bohong. Bukan senjata loh. Aku cuman bertanya gitu loh. Cuman Anda nggak jujur. Anda malu. Orang dengar saya mau bilang logika. Orang dihukum biar bagaimanapun tetap ada benang atau celana yang dia pakai. Nggak mungkin dia telanjang bulat. Gila loh. Nah, masalahnya Anda nggak pernah baca di dalam Bible Anda ada sosok yang lari telanjang bulat. Ya tahu di mana coba? Datanya di mana coba? Nah ini ya. Makanya aku bilang kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible. Ya, saudara jangan memutarbalikkan fakta. Kalau udah memang nggak bisa, jangan memutarbalikkan fakta, saudara, abang. Ya ampun. Kita baca ya dalam Markus 14 nomor 50 sampai 52 nih. Apa itu? Makanya kalian itu masih Kristen ya karena baca. kalian tidak tahu Bible. Baca, saya mau dengar. Ini saya tunjukkan, gak usah dengar. Matius berapa? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Pada waktu itu semua muridnya lari meninggalkan dia. Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya berpakaian kain halus. Mereka hampir menangkap dia juga dan memegang kain itu. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari telanjang. Itu. Ini. Abang. Ini kan. Gimana? Coba. Abang. Halo. Itu abang ambil itu bicara soal apa? Yang katanya itu sembah untuk yang tidak bercelana dan celana. Itu ambil dari mana?
Coba gini Dinda. Makanya saya susahnya itu Topik gini. topik yang awal aja udah salah dengan pembacaan yang tadi saudara bilang. Saya susahnya gini ya. Ketika kita minta Anda Kalau untuk membaca, jangan, abang, saya mohon maaf ya, gini abang, jangan memutarbalikkan fakta. Topik yang Anda buat tadi pertama udah beda dengan pembacaan yang tadi saudara baca. Jangan, aduh abang. Oke, saya tanggapin ya. Ya. Yohanes 19 nomor 23 sudah menyatakan, ketika Yesus itu disalib, para prajurit itu mengambil pakaiannya. Yang jadi pertanyaan saya, ketika para prajurit mengambil pakaiannya Yesus, apakah Yesus masih berpakaian? Ya. Kan? Pura-pura peka. Bukan, abang sebenarnya jujur saya mau bilang buat abang sebenarnya nggak bisa nongol di TikTok karena topik-topik Anda ini ngawur bener. Kenapa ngawur sekarang gini? Kalau aku yang bukakan datanya nanti Karena begini, kenapa saya katakan sabar dulu. Kenapa saya katakan Anda ngawur dengan pengertiannya begini. Topik yang saudara taruh untuk kita diskusi rupa-rupanya tidak memenuhi syarat logika. Karena walaupun orang itu dia bersalah ataupun dia mencuri, dia apapun membunuh dan sebagainya dan dia dihukum, tidak mungkin orang mengambil pakaiannya lalu telanjangi dia bulat-bulat begitu lah semua orang nonton. Itu otak di mana itu? Pemerintahan model begitu juga itu salah. Kalau cara-cara seperti berarti itu Anda ini sebenarnya Anda tidak bisa nongol di TikTok untuk berdiskusi soal-soal seperti begini. Oke. Anda merekayasa keadaan. Oke, boleh saya tanggapin? Dengar, di mute Dinda Hayaka, dengar ya. Salib itu adalah hukuman tradisi yang diberikan pemerintah Romawi bagi mereka-mereka yang dianggap melakukan sebuah kejahatan besar seperti makar terhadap pemerintahan, menghasut orang lain untuk melawan pemerintahan, menghasut orang lain untuk tidak membayar pajak, gitu loh. Maka akan diberikan. Jangan pindah topik dulu, abang. Ini biar saya jelaskan. Asal usul cerita penyeliban. Abang belum jelas. Dengar dulu, dimit dulu ya moderator, ya, melakukan tindakan pembunuhan, maka dia akan dijatuhkan hukuman salib. Nah, tradisi penyaliban itu, orang yang disalibkan itu tidak ada yang dalam kondisi pakai jas, nggak ada. Siapapun yang disalibkan tergantung di kayu salib, ya, siapapun dia itu akan dalam kondisi nggak berbaju dan nggak bercelana, ditelanjangi. Tujuannya apa? Supaya memberikan dampak jerah bagi masyarakat lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Berarti Anda ini udah ini data nih. Sebenarnya Anda udah stres. Ini data ini data ini saya tunjukkan sama Anda ini. Sebenarnya ini data ini dari Holy Answer. Yesus disalibkan telah. Ini data. Cuman saya nggak mau buka kepada Anda. Ini. Jika orang sebenarnya Anda sudah stres. Ini jika orang Romawi menyalibkan orang telan banyak datanya gitu loh. Ini. Itu siapa yang tulis? Data itu siapa yang tulis? Dalam kondisi telan. Data itu siapa yang tulis? Makanya gini Dinda, saya sudah membuktikan dengan data, ya. Data itu siapa yang tulis tadi? Baik data dalam artikel cair dong diberkati dan Bang Faril. Saya sudah tunjukkan data baik yang tertulis dalam Biblemu maupun yang tertulis di dalam artikel yang menceritakan tentang sejarah penyaliban pada pemerintahan Romawi pada saat itu. Hanya saja Anda membantah. Bahkan ketika saya diam dulu, Hayaka, Dinda diam dulu, Dinda. Dimit dulu. Bahkan ketika saya memberikan data yang tertulis dalam Yohanes 19:23 dalam Biblemu sendiri,
Dikisahkan pada saat itu prajurit-prajurit mengambil pakaiannya Yesus. Saya ajak logika Anda, nalar Anda untuk bekerja, untuk berdiskusi juga. Ketika prajurit-prajurit mengambil pakaian Yesus, apakah pada saat itu Yesus berpakaian? Anda katakan berpakaian. Itu logika falasi, Dinda. Kalau Anda malu mengakui bahwasanya Tuhan Anda meninggal dalam kondisi tak bercelana, katakan Anda malu. Supaya saya tidak membahasnya lagi. Jika memang Anda punya referensi di mana Yesus dikisahkan disalibkan, meninggal di kayu salib dalam kondisi berbusana, kasih datanya. Di mana Yesus dikisahkan meninggal di kayu salib dalam kondisi berbusana, mana datanya? Hayakah? Anda kira saya ini orang Kristen yang bisa ditipu-tipu gitu? Pakai data yang benar, Abang. Pakai data yang benar supaya jangan orang menilai Abang. Berikan saya contoh. Supaya jangan orang menilai Abang tidak referensi, tidak punya akal sehat. Berikan saya contoh diskusi yang baik dengan Anda memberikan data di dalam Bible Anda di mana dikatakan Yesus disalibkan dalam kondisi berbusana. Di mana? Kan Anda yang memberikan topik, berarti Anda yang memberikan data. Ini tesis saya. Ini tesis saya. Makanya kan saya minta Anda tunjukkan bukti. Anda bilang di Yohanes 13 tadi. Anda pernah kuliah nggak? Ketika saya memberikan Anda tesis, Anda harus memberikan kepada saya antitesisnya. Berikan saya antitesisnya gitu loh. Dengan cara tesis Anda, di dalam Bible menurut Anda, saya, Yesus itu meninggal dalam kondisi berbusana. Menurut saya tesis Anda tidak masuk di akal sehat. Mudah sekali Anda mengatakan begitu ya, sementara Anda tidak bisa menunjukkan data ya. Karena bukti fakta yang tadi Anda baca di Yohanes itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak bercelana. Oke, sekarang saya tanya, ketika Yesus diambil pakaiannya oleh prajurit-prajurit pada saat itu, apakah dia masih berpakaian? Berpakaian. Nah, gila kan? Makanya dia bilang Edis, Kristen itu gila. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Apa? Sekarang saya tanya Anda. Kalau Anda pintar ya. Apa? Kalau memang sekarang sudah dibagikan, toh, tapi di dalam keadaan apapun, terpidana mati pun tidak mungkin dia bertelanjang bulat sampai harus kelihatan alat vitalnya, nggak mungkin. Itu mimpi dan angan-angan. Berarti Anda itu di luar Itu batas mimpi. kemampuan itu. Anda, menurut saya Anda tidak masuk logika. Dinda, itu mimpi dan angan-anganmu karena kau tidak Mimpi bisa dan angan-angan. datang. Karena Anda punya kekuatannya tidak ada. Kalau memang Anda Anda tidak- yakini, Dinda, Anda sebenarnya pakai topik ini untuk menjadikan alasan. Dinda gini, kalau memang Anda Tapi saya membantah alasan-alasan saudara karena kalau memang Anda yakini bahwasanya Yesus meninggal dalam kondisi berbusana, datanya mana? Coba, mana datanya, Ayakah? Hah? Saya udah tunjukkan data ke Anda, Yohanes 19:23.